Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi kita akan belajar bahasa dan sastra Inggris untuk kelas 10, yaitu tentang biography text. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Yuk langsung kita mulai, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk belajar. Oke, kita mulai dengan pengertian dari biography and autobiography. So, what are they? Apakah biography dan autobiography apakah mereka sama? So, here are the difference. Perbedaannya di sini ya. Kalau biography is a detailed description or account of a person life and written by someone else. Jadi, biografi ini adalah deskripsi detail dari kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain dan sifatnya adalah non-fiction text atau nyata, jadi bukan fiksi. Nah, sedangkan autobiography, a person write their own biography. Nah, jadi ini sebuah detail description juga tentang kehidupan seseorang, tetapi yang menulis adalah dirinya sendiri. Jadi perbedaannya itu ada pada penulisnya. Biography is written by other person, kalau autobiography is written by the person itself. Okay, so next we go to the function of biographical text. Nah, kita akan belajar tentang fungsi dari teks biografi. Yang pertama adalah to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Nah, jadi untuk bercerita tentang kehidupan seseorang ya. Jadi tidak hanya dia terkenal karena apa, tapi lebih detail karena kan tadi pengertiannya adalah detail description dari seseorang. Jadi bisa tentang background kehidupannya, background pendidikannya, pekerjaannya, dan juga pencapaian-pencapaian yang diperoleh. And the second function is to give many information easily and educate the readers. Nah, maksudnya memberikan banyak informasi terkait the person yang ditulis biografinya agar supaya apa? Agar supaya bisa mengedukasi pembacanya. Jadi seperti ini, misalnya kita membaca teks biografi dari Albert Einstein. Nah, dari situ kita akan melihat dan belajar bagaimana Albert Einstein hidup, belajar, kemudian mendapatkan penghargaan. Nah, di situ akan menimbulkan motivasi untuk kita menjadi seperti Albert Einstein. Nah, kesimpulannya, there are two functions of biographical text. Yang pertama, to tell a person's story, bercerita tentang kisah hidup seseorang. Yang kedua adalah to give information. Nah, jadi dari cerita itu kita mendapatkan informasi untuk apa? To educate readers. Nah, sekarang kita akan masuk ke language features of biographical text. Jadi fitur kebahasaan yang ada di teks biography. Yang pertama adalah using third person pronoun. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga. Bisa she, he, her, atau his. Nah, kalau kalian lupa tentang pronoun, nanti bisa dicek di video yang judulnya pronouns. Nanti linknya akan disertakan di bagian deskripsi. Oke, and the second is using simple past tense. Jadi yang digunakan tense-nya atau waktunya adalah past tense. Nah, untuk lebih detail how to use past tense bisa dilihat juga di video yang judulnya simple past tense. Ketiga adalah using passive voice. Nah, ini yang menggunakan kalimat pasif ya. Kita akan pelajari later about passive voice and then using linking verb. Ya, linking verb yang dipakai menggunakan was atau were. Nah, ini berhubungan dengan simple past tense tadi. Oke, selanjutnya we go to the generic structure of biographical text. Jadi, generic strukturnya seperti apa? Yang pertama, biographical text yaitu orientation.
Yang kedua events, kemudian reorientation. Nah, jadi maksudnya yang orientation ini bagaimana? Yang orientation ini adalah opening paragraph. Jadi paragraf pembuka that gives the background info of a person, yang menjelaskan tentang informasi dari seseorang yang ditulis biografinya. Nah, yang kedua, events di sini maksudnya adalah things happens to the person in chronological order. Nah, jadi maksudnya adalah hal-hal yang terjadi pada karakter yang ada di biographical text itu apa saja yang terjadi. Kemudian diurutkan secara kronologis. Jadi sesuai waktunya ya, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. And then the third one, yang ketiga adalah reorientation. Nah, maksudnya di reorientation ini adalah konklusi atau komen dari penulis dari biografi tersebut. Nah, biasanya di sini isi dari conclusion atau komennya adalah tentang achievement or contribution of the person. Well, next kita akan belajar untuk menganalisa teks biografi. Nah, di sini sudah ada biography of Albert Einstein. Oke, kita langsung ke teks biografinya. Albert Einstein was born near the end of the 80s in Ulf, Germany. He graduated from the University of Zurich in Switzerland at age 26. That was also when he did his famous work in physics. 14 years later, he won the Nobel Prize for Physics. For the next 10 years, he lived in Germany and traveled a lot to talk to other scientists. Then, in the early 1930s, he had to leave Germany because of Hitler and the Nazi Party. He moved to the United States. From that time until his death, he lived in Princeton, New Jersey. He died at the age of 74. Nah, dari biografi Albert Einstein yang ringkas ini kita akan coba analisis generic structure dari biographical text. Yang pertama tadi kita punya adalah orientation. Orientationnya ada di mana? Ada di paragraf pertama ya, di kalimat awal. Di situ bercerita tentang background dari Albert Einstein, lahirnya di mana, tahun berapa. Nah, itu perkenalan dari karakter. Nah, di situ kita sebut sebagai orientation. Albert Einstein was born near the end of the 80s in Ulm, Germany. Nah, ini adalah orientationnya. Kemudian setelahnya masuk ke event yang pertama tentang background pendidikannya ya. Nah, di situ disebutkan he graduated from the University of Zurich in Switzerland at age 26. Nah, ini event yang pertama. It's talking about the educational background. Nah, event yang kedua, 14 years later, he won the Nobel Prize for Physics. Nah, ini event yang kedua, yaitu menceritakan tentang achievement atau keberhasilan yang diperoleh oleh Albert Einstein, yaitu memenangkan sebuah Nobel di bidang fisika. Nah, kemudian masuk ke event selanjutnya. For the next 10 years, he lived in Germany and traveled a lot to talk to other scientists. Nah, di sini adalah event selanjutnya. Nah, dia melakukan banyak perjalanan untuk berbicara dengan saintis-saintis yang lain. Nah, kalimat selanjutnya masuk ke event yang masih berhubungan dengan perjalanan hidup dan karirnya Albert Einstein. Then in the early 1930s, he had to leave Germany because of Hitler and the Nazi Party. He moved to the United States. Nah, sampai di sini adalah events yang ada pada kehidupan Einstein. Kemudian kalimat yang terakhir ini sudah masuk dalam reorientation atau konklusi atau penutup dari teks biografi ini. From that until his death, he lived in Princeton, New Jersey. He died at the age of 74. Nah, dua kalimat terakhir itu adalah bagian reorientasi dari biographical text.
Untuk analisis lebih lengkap tentang biography of famous figure, nanti kita akan buat di part yang kedua. Kalian bisa pelajari lebih detail di part yang kedua. Thank you very much for watching and learning with this video. I hope this video will help you to learn better about biographical text. Thank you very much and I'll see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.